Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Nafi, calon guru penggerak Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hari ini saya akan mencoba untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang. Jadi intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bahwa Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, agar anak dapat tumbuh dengan bahagia, selamat, dan merdeka. Anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dua konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam anak dipengaruhi oleh lingkungan mereka tumbuh, karakter budaya, kemudian letak geografis alam, dan tentunya kearifan lokal yang dimiliki oleh engkang semua. Sedangkan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa potensi yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yaitu konteks zaman mereka dilahirkan, konteks zaman mereka tumbuh besar, dan tentunya yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah tanpa tercerabut dari kearifan budaya bangsa. Nah, dari dua kodrat ini yang dipemaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, maka untuk mengembangkan kodrat itu pendidikan harus meliputi secara holistik yang meliputi olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dan tentunya pada akhirnya akan membentuk karakter dan budi pekerti yang luhur bagi peserta didik. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan seharusnya adalah merawat kodrat tersebut, menuntun, memerdekakan cara belajar mereka, tidak ada paksaan, kemudian memfasilitasi dan menumbuhkan karakter yang luhur bagi anak. Maka kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pendidik atau guru harus memiliki satu sesuai dengan trilokannya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntolodo, yaitu keteladanan, ing madya mangun karsa, yaitu di antara murid dia harus punya kreativitas, memfasilitasi, mempunyai ide-ide yang cemerlang. Dan yang terakhir ya adalah tutwuri handayani, yaitu guru yang bisa menjadi motivator bagi siswanya, guru yang bisa menjadi pendorong siswa untuk sukses bersama. Sehingga dari kesemuan itu diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara akan melahirkan manusia yang seutuhnya, bermanfaat bagi sesama, memanusiakan manusia, berkemajuan tanpa melepaskan kearifan budaya dan keluhuran budaya bangsa, dan tentunya adalah cinta tanah air dan selalu memperjuangkan untuk kepentingan bangsa. Kemudian proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah satu, pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik itu adalah pendidikan yang proses dan asesmennya mencakup semua aspek yang dimiliki dan sesuai dengan kodrat peserta didik yang meliputi sikap, budi pekerti, kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang berorientasi dan berpusat pada peserta didik. Jadi berorientasi pada potensi peserta didik sesuai yang digambarkan oleh dua konsep kodrat dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah berorientasi pada karakteristik setiap peserta didik. Bahwa peserta didik mempunyai karakter yang berbeda-beda. Makanya pendidikan yang berpusat pada siswa harus memfasilitasi karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga adalah berorientasi pada kemerdekaan belajar. Karena siswa mempunyai potensi dan kodrat yang beraneka ragam, maka orientasi pembelajaran adalah memerdekakan cara belajar mereka. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan atau pendidik yang bersifat menuntun. Ya, saya akan memfasilitasi, merawat potensi-potensi dan kodrat yang dimiliki oleh anak
dengan keteladanan, kreativitas, dan motivator yang baik bagi peserta didik. Kemudian, apa rencana yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Yang pertama adalah menumbuhkan sikap demokrasi di antara murid dan guru melalui kesepakatan kelas yang nantinya akan memberikan ruang dialog yang lebih luas, tidak satu arah tapi dua arah, sehingga proses pembelajarannya bisa dimiliki oleh bersama-sama. Yang kedua adalah saya akan melakukan strategi pembelajaran yang berorientasi pada merdeka belajar. Tidak memaksa sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi berorientasi pada pengembangan merdeka belajar anak. Kemudian saya akan melakukan model pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui langkah-langkah pembelajaran yang kreatif, berbasis pengalaman siswa, penemuan, eksplorasi, sehingga bisa memunculkan potensi siswa dan pengembangan minat dan karakteristik siswa. Kemudian melakukan proses pembelajaran yang berorientasi kontekstual, yaitu kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tentunya. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang memfasilitasi, mendorong, memotivasi ya peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman dan tentunya berkemajuan tanpa tercerabut dari budaya luhur bangsa. Dan tentunya asesmen lebih holistik, meliputi sikap, kemudian afektif, psikomotorik, semuanya digabung jadi satu tanpa itu. Kemudian memberikan keteladanan dan pendidikan untuk cinta tanah air demi untuk kemajuan bangsa. Jadi itu adalah refleksi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.